Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Renungan Keluarga Kristen. Hari ini kita akan bersama-sama bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan, untuk pertolongan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sebelum kita bersama merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami dan memberkati kami. Hari ini kami membutuhkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar setiap kami hidup di dalam kehendak Allah. Berkati hamba-Mu, berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang sekarang ini sedang bersama-sama dengan hamba-Mu untuk belajar firman Tuhan. Berkati pikiran kami, hati kami, konsentrasi kami kepada firman Allah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang menolong kita untuk hidup waspada dan berjaga-jaga dengan ajaran. Waspada dan berjaga-jaga dengan ajaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hei orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu, barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita masih dalam nuansa Minggu Prapaskah, minggu-minggu sengsara, masa-masa kita merenungkan akan kasih besar Yesus Kristus yang berkorban bagi kita. Di masa-masa ini kita kembali diingatkan untuk waspada dan berjaga-jaga dengan ragi orang Saduki dan orang Farisi. Saat ini kita bersama-sama belajar apa yang dimaksudkan sebagai orang percaya kita harus berjaga-jaga akan ajaran atau ragi orang Farisi dan orang Saduki. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 16 ayat yang keempat, yang dimaksudkan oleh Tuhan yang harus diwaspadai oleh orang-orang percaya saat ini itu apa maksudnya? Di dalam perikop sebelumnya, Tuhan Yesus menghadapi orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang mencobainya. Orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu mencobainya dan meminta supaya Tuhan memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Apa tandanya sehingga kami harus percaya kepadamu? Ini yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Apa tandanya? Tolong berikan tanda. Berikan kepada kami tanda kalau engkau memang berasal dari sorga.
Tuhan Yesus menyebut peristiwa ini atau tindakan orang Farisi ini adalah tindakan yang jahat, tindakan yang tidak setia, yang menuntut tanda dari Tuhan. Tindakan tidak setia, tindakan meragukan, tindakan yang sebenarnya menolak Yesus Kristus. Ini yang harus diwaspadai. Kita sebagai orang tua harus juga memperhatikan ajaran-ajaran yang ada, yang berada di sekitar anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, generasi Alfa, generasi yang berada di sekitar gadget, dengan berbagai macam ajaran yang berpusat pada humanis, kepada manusia, kepada logika manusia, kepada daya pikir manusia, sehingga banyak hal yang membuat mereka masuk akal atau tidak masuk akal. Kalau nggak masuk akal, ya nggak perlu dipercaya. Hal ini harus mengingatkan orang tua, bagaimana orang tua juga harus memperhatikan anak-anaknya dalam kehidupan iman kepada Kristus. Kita sendiri juga sebagai orang percaya, apakah saat ini kita sedang terpapar dan sebenarnya diam-diam kita sebenarnya juga menjadi orang Kristen yang meragukan akan Tuhan Yesus sendiri. Apakah benar Yesus itu Tuhan? Apakah benar Yesus sanggup? Apakah benar Yesus itu dari sorga? Apakah benar? Banyak saat ini pembicara-pembicara yang secara bebas Bapak Ibu bisa perhatikan, bisa dengarkan melalui fasilitas media sosial dari Bapak Ibu Saudara. Waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki, yaitu ajaran yang membuat kita menjadi tidak setia, ajaran yang membuat kita meragukan Tuhan, ajaran yang membuat kita menjadi, benar nggak ya Yesus itu Tuhan? Benarkah Yesus itu dari sorga? Sanggupkah dia menolong saya? Diam-diam dalam hati kita meragukan ketuhanan Yesus. Diam-diam dalam hati kita menjadi orang Kristen yang sebenarnya hidup dalam kebimbangan iman. Apalagi kalau Bapak Ibu melihat kok semakin banyak ya artis-artis, orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, mulai ragu, mulai bimbang. Hati-hati, waspadalah, berjaga-jagalah dengan ajaran-ajaran yang ada. Saat ini banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan bahkan mungkin, mohon maaf, ada pembicara-pembicara yang sebenarnya secara teologi ya, tidak memperdalam dengan sungguh-sungguh ilmu pelajarannya, sehingga mengajarkan ajaran-ajaran yang semaunya saja. Tidak sesuai Alkitab, tapi kalau itu viral, kalau itu banyak followersnya, banyak orang Kristen yang juga menjadi followers dan mengikutinya. Apa saja yang diajarkan diterima saja. Waspadalah, berjaga-jagalah terhadap ajaran yang menyesatkan, terhadap ajaran yang meragukan Tuhan Yesus. Selama ini banyak orang yang secara diam-diam dan karena bebas mengikuti ajaran-ajaran itu, lama-kelamaan terpengaruh, seperti ragi yang mempengaruhi tepung yang murni itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, waspadalah dan berjaga-jagalah. Bagaimana caranya kita melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak kita, melindungi anggota keluarga kita dari ajaran yang sesat, dari ajaran yang tidak sesuai firman. Mari kita membangun kehidupan yang beriman, membangun kehidupan persekutuan, membangun kehidupan bersama-sama belajar Alkitab, membaca Alkitab secara berurutan sehingga tidak ada bagian yang terlewatkan. Jangan hanya membaca bagian-bagian yang kita senangi,
bagian-bagian yang sepertinya mudah dimengerti dengan kalimat-kalimat sederhana. Kita pilih-pilih firman Tuhan. Mari kita membaca secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga jika ada pengajaran-pengajaran yang tidak tertulis, kita tahu, oh ya, ini tidak ada di dalam Alkitab ternyata. Dari mana kita mengerti? Dari Alkitab ini sendiri. Ayo Bapak Ibu Saudara, bawa anak-anak kita memiliki budaya membaca Alkitab, memiliki kebiasaan hidup yang dekat dengan Tuhan. Ini salah satu bagian atau tindakan praktis yang harus kita lakukan sebagai tindakan berjaga-jaga dan waspada dari ajaran-ajaran yang jahat, ajaran-ajaran yang tidak setia, ajaran-ajaran yang menuntut tanda sebagai sebuah tindakan yang sebenarnya meragukan dan tidak mempercayai Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu boleh melihat dan mendengarkan, mengikuti apa saja, tetapi waspadalah dan berjaga-jagalah supaya kita tidak tercemari dengan ragi itu. Waspadalah, berjaga-jagalah, sehingga iman kita sampai kesudahannya kita mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah. Janganlah kita disebut sebagai orang-orang yang kurang percaya. Jangan kita disebut oleh Tuhan Yesus seperti murid-murid yang tidak nyambung waktu Tuhan ajak bicara. Memang waktu itu mereka sedang tidak membawa roti, dan Tuhan katakan hati-hati ya, waspada ya, berjaga-jaga dengan ragi. Tuhan sebenarnya mengingatkan bagaimana mereka, murid-murid pun diperingatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita pun adalah murid-murid Yesus yang sebenarnya bisa terancam dengan adanya ragi atau ajaran-ajaran yang tidak mempercayai Tuhan, yang meragukan Tuhan, ajaran dari angkatan-angkatan yang jahat dan tidak setia. Waspadalah dari ajaran orang-orang yang tidak setia. Jangan ikuti itu, tapi mari kita terus belajar firman Tuhan. Mari kita mencintai firman-Nya, karena firman-Nya yang akan menolong kita untuk terus berjalan. Firman-Nya seperti pelita yang akan menuntun kita di dalam dunia yang gelap ini. Waspadalah, berjaga-jagalah terhadap ajaran ragi yang menyesatkan, ajaran dari orang-orang yang jahat dan yang tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat mencintai firman, selamat menikmati firman, sehingga keluarga kita berjaga-jaga dan waspada, tetap setia mengikut Yesus yang sudah mati, yang sudah menderita bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Tuhan, kami berada di dunia yang tidak mudah saat ini. Banyak ajaran, banyak pengajar yang mengajarkan sesuai dengan apa yang mereka tahu, sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. Tolonglah kami agar kami berjaga-jaga dan waspada, dan kami hidup sebagai murid-murid Yesus yang menerima pengajaran yang sehat, yang menerima pengajaran yang sesuai firman. Pimpin kami untuk berkomitmen hidup di dalam firman. Pimpin kami untuk bersama keluarga mencintai firman. Berikan kami kemampuan untuk dengan tekun membaca Alkitab firman Allah. Tolong kami ya Tuhan. Sepanjang hidup kami mau berlindung kepada nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang telah menyatakan kasih-Nya bagi setiap kami. Terima kasih untuk cinta-Mu. Lindungi hati kami, jagai pikiran kami, agar kami tetap setia
dan terus mengikut Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.